Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, banyak karunia kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang lebih dari itu semuanya adalah nikmat diberikan hidayah Islam, diberikan hidayah iman, diberikan hidayah ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama bahwasanya Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, yang dimulai dari surat Al-Alaq atau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq di Gua Hira, yang dengannya telah sahlah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan seorang nabi. Kemudian ayat yang paling terakhir dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-281. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bunyi dari ayat tersebut, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, dan takutlah kalian semuanya, turja'una fihi ila Allah, yaitu dengan hari di mana kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman, takutlah dengan adanya satu hari, turja'una fihi ilallah, di mana kalian semua wahai manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan diberikan balasan setiap jiwa maka sabat, dari apa yang telah dia upayakan, dari apa yang telah dia kerjakan di dunia, wahum la yuzlamun, dan sekali-kali mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh para ulama ayat yang paling terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan seolah-olah ini adalah
khulasah, ringkasan dari seluruh yang Allah turunkan sebelumnya dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yaitu ya agar seorang hamba, agar setiap manusia memperhatikan ya bahwasannya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya, untuk mempersiapkan segala perbekalan, segala apa yang akan dia butuhkan ya setelah hari itu. Yaitu setelah hari dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita sering dengar dan sering kita ucapkan ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sesungguhnya kita itu dari Allah, ya. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita ini kepadanya raji'un, akan dikembalikan. Maka ayat ini seolah-olah memberikan ya peringatan, ya, ringkasan ya dari apa yang telah diturunkan sebelumnya. Yaitu hendaknya kita memikirkan hari tersebut ya, untuk kemudian kita ya mempersiapkan ya, apa saja yang akan kita butuhkan, apa saja yang akan bermanfaat bagi kita setelah hari itu ya. Dan agar kita tidak terlalu semangat, agar kita tidak terlalu rakus, agar kita tidak terlalu ya tamak ya untuk mendapatkan apa-apa yang justru setelah hari itu akan kita tinggalkan, tidak akan bermanfaat untuk kita. Inilah maksud dari ayat tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian perhatikan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya dalam istilah bahasa Arab ya fi'il mabni lil majhul. Ya, wattaqu yauman turja'una fihi. Ya. Takutlah oleh kalian suatu hari di mana kalian akan dikembalikan. Artinya ya pengembalian ini bukan karena keinginan kita, ya, tetapi kita adalah objeknya yang akan dikembalikan. Allah tidak mengatakan wattaqu yauman tarji'una fihi ilallah. Allah tidak mengatakan seperti itu. Ya, kalau tarji'una fihi ilallah, pelakunya adalah kita. Maka terkadang ya kita hanya akan pergi setelah kita siap misalnya. Karena itu kita pelakunya. Tetapi di sini kita ya sebagai manusia bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai objek ya. Pelakunya siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah tidak disebutkan di sini. Karena sudah mafhum dan sudah diketahui bahwasanya yang akan mengembalikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Ya, beda sekali. Ya, kalau pelakunya itu adalah kita, ya, wattaqu yauman tarji'una fihi ila Allah, maka terkadang kita hanya akan pergi setelah kita siap. Kita hanya akan menghadap Allah setelah kita siap. Ya. Tetapi ketika kita sebagai objek, ya, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, maka terkadang pengembalian itu dalam keadaan kita belum siap. Ya. Yang penting Allah berkehendak untuk ya mengembalikan kita dengan mematikan kita, sudah. Ya, inilah maksud dari ayat tersebut. Ya, jadi dikembalikannya kita ini bukan ditentukan apakah kita sudah siap atau tidak, tetapi ya apakah Allah akan mengembalikan saat itu atau tidak. Maka inilah ayat yang seolah-olah ya menjadi sebuah ringkasan ma'asyiral muslimin ya, bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Takutlah akan hal itu. Dan setiap jiwa ya kata Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin maka setiap jiwa akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan, wahum la yuzlamun, dan mereka sekali-kali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan isyarat pertama agar kita selalu mengingat-ingat hari itu. Ya, selama apapun kita tinggal di sini, kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua, ayatnya adalah isyarat agar kita mengupayakan ya hari ini ya untuk mengumpulkan ya, untuk melakukan, untuk mengupayakan apa yang akan bermanfaat bagi kita setelah hari itu. Yaitu setelah hari kita dikembalikan kepada Allah ya, berupa ketaatan, amal saleh ya. Dan kita semua tahu insyaallah
Kemudian yang ketiga adalah isyarat pula agar kita jangan terlalu tamak, jangan terlalu rakus, jangan terlalu memikirkan dengan hal-hal yang justru setelah hari itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Apa itu? Tentunya kita semuanya sudah mengetahuinya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang berikutnya yaitu masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, di mana hadis sebelumnya kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu tentang ancaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagi ya setiap orang yang diberikan kekuasaan, ya diberikan kepemimpinan, kemudian ketika meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat ghish, ya, berbuat penipuan, ya, tidak berbuat hal yang maksimal bagi rakyatnya, ya, yaitu illa harramallahu alaihil jannah, kecuali orang yang seperti itu Allah akan haramkan baginya surga. Hadis yang berikutnya ini masih berkaitan dengan hadis-hadis tentang kepemimpinan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya, berupa keburukan bagi setiap orang yang diberikan amanah untuk memimpin manusia. Allahumma, wahai Allah, man waliya min amri ummati syai'an, ya, barang siapa yang diberikan, ya, kekuasaan untuk mengatur manusia, artinya menjadi pemimpin, ya, fasyaqqa alaihim, kemudian dia justru malah berbuat yang menyulitkan masyarakat tersebut, fashquq alaihi, maka ya sulitkanlah urusannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dan ini adalah hukuman bagi mereka yang diberikan amanah, ya, untuk mengurusi urusan umat, kemudian mereka berkhianat kepada umat tersebut dengan berbuat yang justru malah menyulitkan mereka, ya. Maka hukuman di dunia, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, keburukan bagi mereka. Fashquq alaihi, maka sulitkanlah urusan mereka. Adapun hadis yang sebelumnya ini adalah ancaman di akhirat, ya, yaitu akan dihalangi dari masuk surga. Adapun hukuman di dunia yaitu, ya, akan disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana Rasulullah SAW, ya, mendoakan, ya, para pemimpin yang kemudian menyulitkan urusan umat beliau. Man waliya min amri ummati, barang siapa yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan umatku. Artinya orang ini dijadikan pemimpin, ya, dijadikan penguasa, ya, terhadap umat Muhammad SAW, kemudian berbuat keburukan, ya, berbuat yang kemudian menyulitkan urusan umat, maka, ya, Rasulullah mendoakan kesulitan bagi mereka. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Ma yukhadhu minal hadits, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, al-haditsu fihi wa'idun syadidun 'alal mulati wal umara'i wal ummali wal muwaddafina
alladzina yashuqquna ala ashabil hajati. Ya. Hadis ini jelas ya terdapat wa'id syadid. Ya, ancaman yang keras bagi siapa? Alal wulah. Ya, wulah ini para penguasa. Ya, para pemimpin. Ya. Wal ummal, ya. Dan para pekerja, ya, para pejabat. Ya. Intinya mereka yang ditugasi untuk mengurusi urusan umat, ya. Baik dari dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, ya, di mana umat butuh kepada mereka untuk dibuatkan surat-surat misalnya, untuk diberikan izin dan lain sebagainya, ya. Mulai dari skala RT misalnya sampai ya raja atau presiden yang tertinggi di sebuah negara. Ya. Ketika mereka kemudian malah menyulit-nyulitkan ya, urusan umat, ya, perkara yang seharusnya diperbolehkan, perkara yang seharusnya dimudahkan, diberikan izin, ya. Tidak ada pelanggaran di situ, tidak ada hal yang ya dikhawatirkan, semuanya lengkap berkas-berkasnya, ya. Apa yang diminta sudah dicari, ya. Tetapi dipersulit, harus ke sana dulu, harus ke sana dulu. Ya. Hati-hati, ya, orang-orang yang seperti ini, takutlah mereka dengan doa Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ya. Fasyaqqa alaihim, kemudian mereka menyulit-nyulitkan urusan umatku. Fashquq alaihi, maka sulitkanlah wahai Allah urusan mereka. Ya. Wal muraji'ina fi qadayahum wa a'malihim wa muamalatihim. Ya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a ala haula'i wa amsalihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Dan yang semisalnya. Faman ja'alallahu hajatin nasi wa a'malil khalqi indahum fashaqqu alaihim faqad da'a alaihim bi anna Allah ta'ala yashuqqu alaihim. Maka siapapun yang Allah menjadikan urusan-urusan umat itu di tangan mereka, ya, mereka butuh tanda tangannya, ya, umat butuh persetujuannya, ya, stempelnya, ya. Dan hajat-hajat manusia bergantung dengan keputusan mereka, ya. Kemudian mereka berbuat keburukan, ya, menyulitkan urusan umat, maka Rasulullah mendoakan agar Allah menyulitkan urusan mereka. Kama syaqqa 'alan nasi wa 'alal muraji'ina wa dzawil hajah. Ya. Kemudian dikiaskan pula dengan meskipun orang yang tidak memiliki pejabatan, ya, tetapi ya hajat-hajat manusia itu ya tergantung dengan keputusan dia, ya. Kemudian dia menyulit-nyulitkan, ya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang kemudian memudahkan hajat-hajat manusia, ya, waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, ya. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang kemudian memudahkan, ya, kurang satu berkas tidak apa-apa, nanti disusulkan, ya, izinkan suratnya saya izinkan terlebih dahulu, ya. Memudahkan, ya, maka Rasulullah SAW pun juga mendoakan kebaikan, ya. Farfuq bihi ya Allah, ya. Maka mudahkanlah urusan mereka, ringankanlah urusan mereka, dan sayangilah mereka. Bagi siapa? Bagi orang yang sebaliknya, ya. Maka hadis ini, ya, di satu sisi, ya, memberikan suatu hal yang menakutkan, tetapi di sisi yang lain, ya, ini juga sebuah kesempatan yang besar, ya, bagi mereka yang diberikan, ya, kekuasaan, ya, amanah, ya, apabila mereka berbuat kebaikan bagi umat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan demikian. Kemudian yang berikutnya, wa yujadu wal iyadu billahi katsirun minal muwaddafina dzawil qulubi al mayyitati wan nufusi al maridah mimman yartahuna li adhiyatil khalqi bil masyaqqati alaihim. Tetapi sangat disayangkan,
ada sebagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah ini, ya, untuk mengurusi urusan umat, ya. Kemudian mereka justru malah suka, ya, ketika membuat sulit, ya, membuat rumit, ya, kepada umat mereka. Fatajiduhum yudayyi'una al-waqta bil qili wal qal wa la yuhimmuhum a'malan nasi talat muddatu muraja'atihim fiha anfusura. Di mana di antara perbuatan mereka, ya, mereka banyak membuang-buang waktu, ya, jam masuk yang harusnya dia sudah di kantor, ya, dia masih di rumahnya, ya. Begitu pula sebaliknya ketika waktu belum habis waktu kerja dia sudah sudah pulang, ya, di mana orang yang datang setelah itu butuh tanda tangannya, ya, butuh stempelnya, misalnya butuh surat darinya, ya, tidak bisa mendapatkannya padahal itu sangat genting sekali, ya, harus untuk menjadi surat rujukan ke rumah sakit misalnya atau ke yang lain, ya. Makanya di antara sikap-sikap ya, khianat, ya, inilah di antara masuk ke dalam perbuatan ini, ya, menyulitkan umatnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fayajibu 'alal wali an yasta'mila al-aslah al-mawjud wa yakhtara al-amthal fal-amthal fi kulli mansibin bihasabihi. Maka bagi penguasa tertinggi, ya, sebuah negara misalnya atau sebuah kerajaan misalnya, ya, untuk memilih dari orang-orang terbaik, orang-orang yang paling amanah, ya, untuk membantu dia di dalam mengurusi umatnya, ya, dipilihlah gubernur yang paling baik, yang paling amanah, ya, kemudian dari tingkat RT dan lain sebagainya, ya, agar masyarakatnya atau umatnya pun mendapatkan kemudahan dari itu semuanya. Ya, itu adalah sambungan dari hadis yang kemarin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qatala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian, ya, memukul. Jadi qatala, ya, yuqatilu itu biasanya digunakan, ya, untuk istilah memerangi, ya, memerangi, ya, kemudian berkelahi, ya. Tetapi, ya, sebagian ulama memahami makna dari kata qatala ini bukan seperti itu, tetapi maknanya adalah memukul, ya, idza qatala ahadukum, apabila, sehingga maknanya menjadi apabila salah seorang dari kalian hendak memukul, falyajtanibil wajha, maka, ya, hindarilah memukul pada wajah. Ya. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, ya, memberikan sebuah isyarat bahwasanya, ya, memukul di dalam Islam itu, ya, pada suatu keadaan diperbolehkan. Ya. Isyarat dari hadis ini menunjukkan, ya, memukul di dalam Islam itu, ya, pada suatu keadaan dan bagi, ya, orang-orang tertentu, kepada orang tertentu diperbolehkan. Ya. Makanya Rasul mengatakan idza qatala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian hendak memukul, ya, artinya ada, ya, beberapa keadaan, ya, yang diperbolehkan untuk apa? Untuk memukul tersebut. Dan tidak ragu lagi, ya, di dalam sebuah pukulan itu, ya, terdapat banyak kebaikan, ya, dari memperingatkan, ya, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ya, untuk membuat sadar seseorang, ya, dan lain sebagainya. Maka di dalam hadis ini, tetapi di dalam memukul, ya, ada adab-adabnya. Ya, di antara adabnya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu hendaklah dia menghindari apa? Menghindari wajah. Ya, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha.
apabila salah seorang dari kalian hendak memukul, ya, maka jauhilah memukul wajah. Para ulama mengatakan larangan ini, ya, tercakup di dalamnya baik memukul yang diperbolehkan dan memukul yang tidak diperbolehkan. Ya. Kapan memukul diperbolehkan? Ya misalnya ketika seorang ayah, ya, melihat anaknya berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, ya, sudah dinasihati, sudah diingatkan dengan lisan, ya, tetap diulangi lagi, ya. Maka cara yang selanjutnya agar anaknya tersebut berhenti dari kemaksiatannya, maka ya dengan dipukul. Misalnya lagi seorang suami, ya, kepada istrinya, ya, setelah dia lakukan prosedur-prosedur, ya, dari nasihati, kemudian memisah ranjang dan lain sebagainya, kemudian tetap melakukan seperti itu, maka kemudian diperbolehkan untuk memukul. Atau misalnya seorang guru kepada muridnya, ya, kemudian seorang petugas keamanan misalnya kepada masyarakat, ya, seorang penguasa kepada rakyatnya, sekarang seperti itu, ya. Ini adalah diantara pukulan-pukulan yang diperbolehkan oleh syariat. Maka hadis ini juga mencakup itu, ya, pukulan yang diperbolehkan. Maka hendaklah bagi seorang ayah, hendaknya bagi seorang suami ketika memukul istrinya, seorang guru kepada muridnya, ya, seorang penguasa kepada rakyatnya, ketika harus memukul, ya, maka hendaklah dia menghindari memukul wajah. Begitu juga, ya, pukulan yang diharamkan. Kapan itu? Ya, misalnya seorang berkelahi dengan temannya misalnya. Ya, dia sudah tidak sabar, dia sudah kalah dengan nafsunya, mungkin karena sudah keterlaluan apa yang dilakukan oleh temannya tersebut, akhirnya dia harus berkelahi misalnya. Maka juga larangan ini mencakup di situ. Jangan memukul apa? Memukul wajah. Baik. Di antara faedahnya, yang pertama, karena ya wajah, ya, itu adalah bagian yang lembut, gitu ya, bagian yang sangat sensitif sekali dan bagian yang rentan, ya, dimana di dalam wajah itu terdapat organ-organ manusia yang sangat vital sekali, ya. Di dalamnya ada mata, ya, di dalamnya ada hidung, ya, di dalamnya ada mulut, ya, dan juga ada telinga misalnya, ya, bahkan di situ juga berhubungan langsung dengan otak, ya. Organ-organ yang sangat penting sekali bagi manusia, ya, dimana ketika itu dipukul, ya, maka bisa jadi akan merusak anggota-anggota badan yang sangat penting tersebut. Terjadi kebutaan, ya, terjadi hilangnya indera penciuman dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ya, karena wajah ini adalah bagian yang paling mulia dari manusia, ya, dimana manusia itu, ya, menilai, ya, tampan dan cantiknya seseorang itu dari wajahnya, ya. Dan apabila itu cacat, ya, itu terluka, ya, dia tidak bisa menyembunyikannya. Ya, di mana dia mau menyembuhkan wajahnya? Ya, di mana wajah itu dia gunakan untuk menghadap manusia, ya, untuk dia perlihatkan kepada manusia. Dan inilah sebuah kezaliman besar, ya, bagi orang tersebut. Ya. Tapi anggaplah saat itu, ya, dia masih menjadi istrinya. Ya, tapi bisa jadi, ya, pada hari akan datang bisa jadi dia berpisah misalnya, ya, dan kemudian ketika berpisah dalam keadaan di situ ada cacat, disebabkan karena pukulan itu, jelas ini adalah kezaliman. Ya. Ya, belum lagi, ya, wajah adalah, ya, bagian tubuh yang sangat sensitif, ya, sangat mudah, sangat rentan sekali dengan hal-hal tersebut. Makanya di antara beberapa faedah, ya, atau pelajaran, ya, atau alasan sebab kenapa tidak diperbolehkan untuk memukul wajah. Wal wajhu fahuwa asyraful a'dha. Kenapa demikian? Karena wajah itu adalah bagian yang paling mulia yang dimiliki oleh
manusia. Wa huwa alladzi tahsulu bihi al-muwajah. Maksudnya bagian paling mulia dari segi fisik ya. Adapun yang paling mulia secara hakiki adalah hatinya, ya, amalannya. Ya, tapi dari sisi fisik di situ. Wa huwa alladzi tahsulu bihi al-muwajahah wa darbuhu alaihi imma an yatlafa aw an yatlifa minhu udwan wa imma an yahduts fihi syai'un fal wajib ijtinabuhu wa yahrumu darba ma'ahu sawa'un akana ad-darb bihaq aw an tariqil i'tidal. Seperti yang tadi disampaikan ya, bahwasannya larangan ini mencakup pukulan yang diperbolehkan dan pukulan yang ya tidak diperbolehkan. Wa mithlul wajhi al-mawatin allati yahdutsu darbuha mautan fayajibu ijtinabuha. Kemudian sebagian para ulama mengkiaskan ya anggota-anggota tubuh lain ya yang vital seperti wajah. Ya, misalnya anggota tubuh yang apabila dipukul ya akan menyebabkan kematian misalnya. Ya, akan menyebabkan cacat yang permanen misalnya. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Jadi larangan ini bukan hanya pada wajah, tetapi ya sebagian ulama mengkiaskan anggota-anggota tubuh yang lain. Ya, misalnya seperti tengkuk misalnya. Ini kan sangat vital sekali. Ya, misalnya seperti kemaluan, ya, atau seperti jantung di sini. Ya, anggota-anggota tubuh yang apabila dipukul, ya, itu akan menyebabkan kematian atau minimal ya cacat yang permanen. Maka juga dilarang. Wa qala fi syarhi al-iqna'i wa yastanibu ad-darib ar-ra'sa wal wajha wal farja wal batna min ar-rajuli wal mar'ati. Begitu juga semisal dengan wajah, hendaknya orang yang memukul itu menjauhi memukul kepala. Ya, baik itu bagian belakang atau atas atau samping, ya, meskipun itu bukan wajah. Ya. Wal faraj, ya, kemaluan, wal batan, ya, perut, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa mawdi'u al-qatal fayajibu ijtinabuha li'anna darbaha yuaddi ila al-qatal wa huwa khairu ma'murin bihi. Begitu juga anggota-anggota tubuh yang apabila dipukul akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kematian. Karena perlu diketahui bahwasanya tujuan dari memukul di dalam Islam itu bukan hanya sekedar melukai. Ya, apalagi sampai membuat cacat, apalagi sampai membuat kematian. Bukan itu tujuannya. Ya, tapi tujuannya adalah lita'did, ya, untuk meluruskan yang bengkok. Yang tadinya bengkok ya dari kemaksiatan ya, kemudian lurus kembali. Ya, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ya, itulah tujuannya. Dan terkadang dengan pukulan seperti itu. Ya. Terkadang dengan pukulan itulah tujuannya. Ya, bukan untuk melukai, apalagi untuk apa? Membunuh sampai membuat cacat, bukan itu. Maka apabila pukulan itu sudah cukup ya, mengingatkan ya, dengan pukulan yang ringan ya sudah. Tidak boleh dengan yang lebih keras dari itu. Apalagi kemudian ya sampai ya membuat kematian dan membuat cacat. Qala Syekhul Islam ya, ala muqimi al-hududi an yaqsida bi iqamatiha an-naf'a wal ihsan. Ya, jadi wajib bagi mereka yang memukul ya untuk meniatkan dengan pukulannya tersebut manfaat ya dan juga kebaikan bagi orang yang dipukul tersebut. Seorang suami ketika harus memukul istrinya ya, harus diniatkan agar ya, istrinya kembali kepada jalan yang benar. Begitu juga guru kepada muridnya, ayah kepada anaknya, ya, seorang qadhi kepada rakyatnya. Kama yaqsidu al-walid ya, bi uqubat ibnihi wa tabib bi dawa'il marid falam ya'mur asy-syar'u illa bima huwa anfa'u lil ibad wa 'alal mu'min an yaqsida dzalika. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin yang menunjukkan bagaimana indahnya ya agama Islam ini. Bahkan dalam keadaan yang seperti ini ya tetap ada batasan-batasannya.
Kemudian yang berikutnya ya yaitu hadis Abi Hurairah yang sebenarnya keterangannya telah berlalu eh, dari Rasulullah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna rajulan qal, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah aku wasiat. Qala la taghdab, faraddada miraran wa qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah meminta wasiat. Maka Rasulullah SAW yang berikan ya wasiat kepada orang tadi, la taghdab, janganlah kamu marah. Ya. Faraddada miraran. Ya. Orang tadi mengulangi pertanyaannya lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Ya. Mengulangi yang ketiga lagi, dijawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Akhrajahu al-Bukhari. Ya. Berkaitan dengan marah ini sudah pernah kita sampaikan ya apa yang dimaksud dengan marah ini ya, dan tentunya yang dimaksud adalah janganlah ya ketika marah kemudian kita melampiaskan kemarahan tersebut ya, atau mungkin maksudnya adalah hindarilah sebab-sebab yang bisa membuat kamu marah ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ya, hendaknya ketika kamu marah ya jangan melampiaskan apa yang diperintahkan amarahmu tersebut untuk berbuat sesuatu ya, karena sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan tidaklah menyuruh kepada perbuatan ya atau ucapan kecuali yang buruk-buruk ya. Dan ini yang kita saksikan bersama, yang ini kita rasakan bersama. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Wa an Khawlata al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamati, akhrajahu al-Bukhari. Dari Khawlah al-Ansari, semoga Allah meridainya, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ya, ada beberapa orang yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq ya, yakni mereka ya mengambil harta Allah itu dengan cara yang tidak benar, maka falahumun naru yaumal qiyamah, bagi orang-orang yang seperti itu ya pada hari kiamat kelak ya akan menjadi penghuni neraka. Falahumun nar, bagi mereka neraka pada hari kiamat, akhrajahu al-Bukhari. Jadi hadis kita yang keempat ini ya, menunjukkan bagaimana besarnya ya hukuman ya atau akibat buruk dari memakan harta yang haram. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kita tahu bersama ya bahwasanya makanan ya dan minuman yang kita makan itu ya, dapat berpengaruh bagi fisik dan tubuh kita. Kita tahu betul ya bahwasanya makanan yang kita makan itu apa? Berpengaruh bagi fisik dan tubuh kita. Maksudnya apa? Makanan yang sehat, makanan yang bergizi ya, makanan yang bernutrisi tinggi itu akan membuat ya tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi kuat ya, tubuh kita menjadi maksimal ya, bertumbuh ya. Sebagaimana makanan-makanan yang basi ya, makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan apalagi yang sudah expired misalnya, itu juga bisa berdampak buruk bagi tubuh ya. Minimal ya tidak menjadikan tumbuh kembang tubuh ini menjadi apa? Maksimal ya. Atau bahkan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti muntah-muntah ya, bahkan bisa jadi ya pada keracunan sehingga menyebabkan apa? Kematian. Kita sadar betul akan hal tersebut ya, sehingga kita berusaha, berupaya bagaimana agar makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah makanan-makanan yang bergizi ya, makanan-makanan yang bernutrisi
ya, makanan-makanan yang sehat, ya. Karena kita yakin betul kita menghindari makanan-makanan yang seperti itu, ya nggak ada dari kita yang mau, ya, diberikan makanan ini makanan tapi sudah basi, ya, ini makanan tapi sudah lewat, ya, expirednya, ya. Tapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, ya, bahwasanya makanan yang kita makan dan minum itu sebagaimana dia berpengaruh bagi fisik kita, juga sangat berpengaruh bagi hati dan agama kita. Bahkan pengaruh makanan terhadap hati dan agama itu lebih besar daripada pengaruhnya terhadap apa? Tubuh kita. Lebih besar. Maksudnya bagaimana? Terkadang kita menyaksikan, ya, orang masya Allah, ya, fisiknya bagus, ya, selalu bugar, selalu sehat, ya. Tapi kalau kita lihat makanannya seadanya saja, paling tempe, tahu, ya, terkadang seperti itu. Tapi dia jauh dari penyakit dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kita terkadang menyaksikan orang masya Allah, ya, makanannya bergizi, sehat, ya. Tapi kita saksikan, kita dapatkan dia sering bolak-balik ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, karena terkadang itu memang berpengaruh, tapi terkadang pengaruhnya tidak terlalu kuat. Tapi makanan yang berpengaruh bagi hati dan tidaknya ini sangat berpengaruh sekali. Maksudnya apa? Makanan yang halal, makanan yang baik, ya, makanan yang thayyib itu pasti berpengaruh, ya, memberikan pengaruh yang baik bagi hati dan agamanya. Begitu pula sebaliknya, makanan yang haram, ya, makanan yang syubhat, ya, makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar seperti dalam hadis ini, maka itu juga pasti memberikan dampak yang buruk bagi hati kita. Ya, panjang lebar, ya, kita bisa membaca di dalam penjelasan para ulama. Nah, di antara hal yang semestinya kita perhatikan. Ya, kita tidak disalahkan, kita tidak salah untuk kemudian selalu memilih makanan yang baik, yang bergizi, ya, untuk tubuh kita, untuk fisik kita. Itu bukan suatu hal yang keliru, itu suatu hal yang ditekankan, itu suatu hal yang diperintahkan. Tetapi jangan lupa pula untuk kemudian kita memperhatikan hati kita tersebut dari makanan tersebut. Ya. Kadang kita tidak adil, ya, terlalu perhatian terhadap, ya, fisik, tapi melantarkan yang lebih penting dari hal itu. Maka inilah yang akan dibahas insya Allah di antara bentuk, ya, makanan yang haram itu adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Ya, ini di antara cara, ya, yang diharamkan mendapatkan harta. Apa itu yang dimaksud dengan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq? Ya, ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mungkin ini saja yang bisa kita baca, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.